Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel DCTV Nusantara. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas beberapa video, yaitu yang pertama ini Michael yang ngakunya sebagai wartawan, ya tapi nyatanya wartawan gadungan. Dan anehnya saat ini ternyata mereka tuh memang sakit hati. Kenapa? Ternyata dia itu pernah menjadi caleg dari PKB, guys. Ini ya disalahkan Pak Jokowi lagi. Ternyata memang sakit hati orang-orang. Dan dia caleg gagal dan juga pernah dipecat oleh Cak Imin. Waduh, ternyata dibalik itu semua memang dilandasi dengan sakit hati. Ya. Dan lagi-lagi Roy Suryo ini kemarin sudah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dan beliau akan melakukan analisa kembali, guys. Aduh, ini kenapa dilanjutkan lagi gitu, analisa tapi fotokopi lagi yang akan dianalisa mereka. Ya, harusnya orang yang akan menganalisa biar 100% itu terjadi, ya harusnya yang asli. Ya, kita ibaratnya aja, kalau kalian mendapatkan uang, ya, yang menganalisa uang itu palsu atau asli, harusnya uang apa? Ya, uang aslinya dulu kita cek, benar asli apa enggak, gitu. Ya. Nah, kalau memang uang yang difotokopi pasti itu akan palsu hasilnya. Ya, itulah sedikit gambaran biar kita dapat berpikir yang positif. Oke, di sini kita akan melihat beberapa video dengan Bang Black Remajenang. Saksikan videonya sampai selesai dan selamat. Guys, ini ada kabar yang sangat-sangat menarik ya guys. Ini serius guys, karena apa? Yang kemarin kita lihat wartawan gadungan ya guys ya, Michael Sinaga itu ternyata guys, ternyata dari PKB ya guys. Salah itu. Nyalek gagal nyalahin Pak Jokowi guys. Kalau nggak Jokowi kirain asli ya guys ya, ingin mencari kebenaran, cempuleke sakit hati juga ya guys. Padahal kita tahu sendiri ya guys ya, Pak Jokowi sudah tidak menjabat guys. Harusnya yang disalahkan kan otomatis pemerintahan sekarang, Prabowo Gibran. Tapi lagi dan lagi yang salah Pak Jokowi. kurang mantap kalau sakit hati guys, sakit hati karena kalah nyalek ya guys. Betul. aduh pantes ya guys ya, pantes gagal nyalek guys, tekan PKB guys. PKB berarti Cak Imin ya guys. Cak Imin kita diurus ya anak buahmu. Harusnya kan yang disalahkan kan Cak Imin ya guys ya. Malah nyalahinnya Pak Jokowi. Rugi bandar guys, satu ya guys ya, satu wartawannya gadungan, yang kedua gagal nyalek. Duitnya wis enteng akeh ya, pantes ya guys ya nyalahin Pak Jokowi. Pokoknya kan ludes semua lah. Plus juga ya guys ya, sama Cak Imin dipecat. Pantesan aja artinya. Wong sama Pak Cak Imin saja dipecat ya guys ya, mau melawan Pak Jokowi, ya nggak level dong. Terus ini kabar, aduh Jan, menyedihkan ya guys ya. Menyedihkan untuk siapa? Untuk Dokter Tipeng guys. Dokter Tipeng ya, aduh Jan, gimana sih ya? Dokter Tipeng sudah kena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Kasihan kali ya guys ya. Kita jadi ikut prihatin ya, gimana lagi ya guys ya. Nah, makanya jangan lawan orang baik ya guys. Drama ini. Drama ini. Ini serius guys ya, Tipeng malah kena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh Jan, makin hari pembenci makin mulai terlihat ya guys ya, kena karma ya guys. Gara-gara Polda Metro Jaya akan menetapkan tersangka ya guys ya. Doraemon muncul malah ngamuk ya guys ya. Ngamuk Doraemon guys.
Aja ngamuk-ngamuk mon, aja ngamuk-ngamuk, tenang, tenang. Tenang. Kalau benar, Semua tenang pasti aja. akan kebagian ya guys ya. Karena apa? Saya dapat info A1 dari Polda Metro Jaya. Kenapa sampai sekarang belum juga ditetapkan? Karena bukan hanya 12 guys, tapi lebih dari 12 ini yakin. Yakin ya guys. Terus kita pengennya kan RRT dulu ya guys ya, yang masuk, tidak. Polda Metro Jaya inginnya langsung. Jadi untuk yang masih bertanya kenapa lama, ya ini jawabannya guys. Karena Polda Metro Jaya ingin mereka masuk semua. Bagus. Dan itu Kalian. akan terjadi. Kaus. Biar. Dan masalah yang terbaru ya guys ya, kan kemarin lagi rame tuh si Doraemon, terus si Panci ya guys ya, si Panci sudah mendapatkan salinan ya guys ya, Oh, iya. salinan ijazah Pak Jokowi, katanya mau dianalisis. Goblok banget orang guys, goblok kalau menurut saya. Kenapa? Harusnya orang itu mau menganalisis ya guys ya, harusnya bukan fotokopi. Lah itu salinan kan fotokopi. Lagi-lagi. Ya mau bagaimanapun walaupun asli ya guys ya, wong di fotokopi guys, hitam putih guys, hitam putih. Itulah tololnya Panci ya guys. Ya sekali lagi guys, wong pinter tapi goblok ya guys. Apa ngaku-ngaku pintar guys. Tenang. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Kami lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai ilmuwan, sebagai orang yang memiliki ilmu, kalau kami diam, kami ini setan bisu. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami tidak mau dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dalam hal ini kami ya ingin menyampaikan kepada fraksi, mohon kiranya membantu kami untuk mendorong komisi-komisi yang sudah kami surati, mulai dari komisi 3, komisi 10 dan komisi 1, mendorong untuk rapat dengar pendapat umum. Waduh. Disitulah Ribet ya orang. ada kesempatan buat kita sebagai warga negara untuk menyampaikan, dan kita juga mendorong agar Kapolri dipanggil, Waduh. Terus Rektor UGM dipanggil, terus. dan KPU dipanggil. Oh, Abah Anies udah dipanggil ini Abah Anies. Ya itu kan pinter itu, saya tahu dulu ya. Tapi dilihat dari sini kok tumben ya guys ya. Ini Panci tidak cengenges ya guys. Jangan-jangan ya guys. Karena tanda itu. Tuh, lainnya mukanya pucat kabeh guys, pucat kabeh. Sebagaimana yang kita semua sudah tahu, kalau memang ijazah Jokowi ini memang goib, dan kemudian yang ada di KPU yang didaftarkannya di Wali Kota Solo, di Jakarta sebagai gubernur, dan di pusat sebagai presiden itu adalah palsu, maka orang-orang ini seharusnya dipidanakan. Wow, luar biasa kan guys. Lah kowe sapa kowe. Ngatur. Gimana mikir gue, yakin deh goblok banget ya. Udah jelas ya wali kota guys ya, 2 kali guys ya, gubernur 1 kali, presiden 2 kali, masih saja ya guys ya dibilang palsu. Yang paling pekok ya guys ya, sing gawe ijazah UGM ngomong gue asli, gue lulusane nyong, ora percaya. Makanya kita tunggu sampai tanggal 10 Oktober. Kalau kita tidak mendapatkan jawaban dari Kemendikbudristek, atau jawabannya juga cuma jawaban normatif bersembunyi di balik undang-undang KIP seperti UGM, kita demo. Demo bos. Tentu bayar sendiri-sendiri. Saya pun ngomongnya sendiri-sendiri. kayak kemarin. Aduh. Tentu bayar sendiri-sendiri. Ya iyalah. Anak buah kroni-kroninya ya bayar sendiri ya guys ya. Kalau seperti Bambang Tri, ditransfer dong. Makanya kok segitu sih. Nanti kita undang semua seluruh rakyat Indonesia, khususnya Jabodetabek, Pulau Jawa, yang bisa naik kereta api, kereta api ekonomi ya kan, 100.000 bisa. Kita demo, kita tuntut
hak kita. Oh gitu. Kalau orang lain tidak bisa mendapatkan surat keterangan itu, kenapa hanya Gibran? Ya, kita demo. Kalau hari ini tanggal 2 Oktober sudah ada demo besar-besaran di KPK. Kita akan demo Kemdikbudrismen. Yang datang Mojong maning ya guys ya. Kemarin kan di KPU jong lagi. Di KPK nih guys ya. Jong lagi kan. Lah sekarang besok mojong lagi. Ya, kalau bisa kita berhari-hari demo. Ush. Ulang lagi sore, Ya, ya. besoknya kita demo lagi. Oh bener. Ulang lagi besoknya kita demo lagi. Gitu. Oh, Ya, iya. karena bahasa demo yang bisa mereka latihkan saya lihat. Kalau bahasa-bahasa surat bersembunyi nanti itu kayak institusi termulu kayak UGM, ya, kayak institusi lembaga-lembaga termulu kayak UGM bersembunyi di balik pasal-pasal itu undang-undang keterbukaan informasi publik itu dipakai untuk menutupi informasi publik. Sebaliknya, padahal judulnya undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi dipakai untuk menutupi informasi publik. Ijazah Jokowi itu yang sudah harus jadi domain publik, dianggap dia privat. Coba itulah. Saya enaknya Iya bener ya guys ya. Gak apa-apa lah. Demo terus Mon. Demo terus sampai kuat sekuatmu ya guys. Kuat Pirandina demo ya guys. Demo lagi, pagi demo, siang demo, sore demo, malam demo. lelah pada nenek-nenek. Ketentuannya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Tidak boleh dijerat. Mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Oke. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Kamu nutup Ternyata kok. benar kok mereka. Mereka nggak salah. Terbukti. Yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman, ya kan? Karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, Jadi foto, tanda tangannya. Mas. Cuman dihitamin, disembunyikan. Goblok banget ya guys ya. Goblok ya, yakin goblok banget aku. Bukan semuanya itu dia. Wong fotokopi guys. Fotokopi itu mau di analisis guys sama elak katanya guys. Walah question bona tua. Bro, itu kan fotokopi bro ya. Kamu mau menganalisisnya bagaimana? Lah, sedangkan yang namanya analisis kan harus lengkap guys ya, sesuai aslinya. Ente bilang yang aslinya kan berbeda dengan yang fotokopi. Lah terus wis ngerti aslinya beda, kenapa Arab dianalisis? Kalau bisa kan aslinya blok. Goblok banget yang gini ya Kojan. Terlambat datang. Kenapa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa, berkat doa, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan saluran. Secara resmi, dan tidak kita analisis. Kemudian Anak tompel. Tapi ganteng ya guys ya. Tompel kalau senyum itu ganteng ya. Oke, dipuji ya. Dongol kan kok. Dongol. Cungup ya, cungup. Kayak apa itu dulu. Kalau itu sama dengan kami itu, maka kami tidak bisa dipidanakan. Kami sudah dapatkan resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan. Akhirnya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan dari Baris Krim. Sarung tangan kita sudah diberikan. Ini kan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Iya. Paling sulit ya sulit. Mana yang jualan saya? Ya. Teknis kalau misalkan menggunakan presiden di 2019, apakah boleh menggunakan dari satu tahun mau CPM berapa? 2013 misalnya. Ya, 2 sekalian. Atau
kasarnya apakah leges boleh dipakai berulang untuk yang berbeda? Atau boleh dipakai berulang-ulang. Karena kalau aku ijazahku itu kan biasanya langsung dikasih legesnya. Bahkan leges yang SMA masih ada. Leges apa boleh leges yang lama? Atau misalnya gini Pak, kan saya besok misalkan 2029 mau calon DPR RI lagi. Waduh, bisa. Amin. Kan kemarin saya udah nyalek. Kan ya, saya sudah kasih ke KPU kan, melalui partai saya. PKB saya. Saya mau terbuka aja. Semua udah bilangin saya kok PKB nggak apa-apa. Jadi Sama saya. jangan kalian punya partai. Mantap, oke, nggak apa-apa. Walah, pecatan ya guys, pecatan guys. Pantas, dipecat nyalahinnya Pak Jokowi lagi. Weblog, kayak itu kan. Tapi kan memang harus jadi satu gitu sih Pak. Memang menyatu gitu. Oh gitu. Izin karena ada yang kita ketahui perlindungan data pribadi, pimpinan kami memberikan salinan hanya dengan menggulurkan ya itu Tanda tangan bukan. nomor ijazah sama ada ini pokoknya nikah NIP-nya pejabat yang bayar dari istri. Tapi namanya kelihatan. Nama ada, kalau nama tidak. Boleh lihat ya? Gue kepriwe guys, gue kepriwe. Ya, wong ada yang diblurkan, mau dianalisis. Namanya data pribadi yang berbar-bar. Nih, kan di foto ya guys ya, foto. Nah, biasanya kan ada stempel guys, jebret, ya gitu guys. Lah, stempel otomatis ada yang berwarna. Apa ada stempel itu hitam putih? Ya enggak lah. Kalau nggak merah, ya biru ya guys ya. Lah, Ya, nek fotokopi ya hitam putih. Ya salah bae ya guys ya. Wong hitam putih guys, jan ondolomok ya ondolomok. Ngaku pintar tapi bloon ya guys ya dia. Udah jelas-jelas tuh kan. Biar kelihatan pintar. Itu melindungi data pribadi. Makanya ada 8 poin yang di-blur. Nah, yang di-blur itu yang tidak bisa dianalisis. Jadi, kamu mau analisis apa? Wong ijazah ge orang asli ya guys ya. Kan sama saja tidak asli guys. Walaupun asli salinan ya guys ya. Itu asli salinan dari Pak Jokowi guys ijazahnya. Tapi yang difotokopi ya tetap beda guys. Jadi orang asli. Oke, bukan percaya gitu takon Pak Joshua ya. Oke, dengerin. Keliru total ya. Jadi gini, ada orang-orang awam ya yang berpikiran begini. Oh, ternyata yang diperiksa Suryo itu persis kok sama seperti fotokopian itu gitu ya. Padahal mereka nggak tahu arti namanya persis, apa namanya gitu. Beda dengan aslinya pun berbeda sebenarnya gitu kan. Kenapa? Karena satu hitam putih ya kan. Satu nggak kelihatan imbusnya, satu nggak kelihatan katakanlah apa namanya garis merahnya misalnya. Ada banyak yang nggak kelihatan dalam fotokopian. Karena fotokopian itu hanya syarat administrasi. Betul. Yang dilegalisir ya kan. Sedangkan aslinya, ya kan dimasalahkan aslinya. Bukan legalisirnya. Apakah legalisir itu asli atau tidak? Ya pasti pasti dibilang nggak akan sama dengan aslinya. Kenapa? Karena pertama hitam putih, jenis kertasnya juga beda, warnanya juga nggak ada seperti itu ya kan. Itu pasti udah nggak sama, udah nggak identik gitu ya. Yang diuji itu adalah aslinya. Itu yang diuji sebagai keaslian dari sebuah ijazah. Nah, jadi sangat keliru total ketika mereka menyatakan bahwa ijazahnya memang kurang lebih sama karena memang itu kopiannya, gitu ya. Itu memang kopian dari aslinya, tetapi ada bagian yang ditutupi. Ya. Ada yang berubah ketika dijadikan fotokopi, seperti jadi hitam putih misalnya, ya kan? Sama seperti kertas uang lah. Bagaimana Anda membuktikan bahwa uang itu asli atau tidak kalau dia fotokopian juga? Itu sangat kalah kaprah sekali. Itu paling gampang sebenarnya menganalogikannya. Ya. Uang kertas dengan ijazah, cara cetaknya segala macam, lapisan-lapisan keamanan itu sama persis. Ya.
Jadi sama kita menguji itu karena Betul. namanya dokumen otentik, dokumen yang memang diperlakukan secara khusus. Tidak semudah ketika mencetak dokumen-dokumen lain dengan printer-printer digital. Karena ada lapisan-lapisan keamanan secara fisikal di sana. Sehingga pengujiannya harus secara fisik, gitu ya. Dan tidak mungkin dari fotokopi. Inilah kesalahan mereka ya, kesalahan kaprah mereka. Apalagi ketika mereka menguji menggunakan digital forensik. Wah, itu udah paham. lebih jauh lagi salah kaprahnya. Kaprah kan nangis sore. Nangis sore. Ya jelas ya guys ya, panci ya guys. Saya sudah dapat salinannya, oh wala. Salinan dapat salinan kok bangga, kok seneng ya guys. Harusnya ente itu dapat yang aslinya. Belum aja. Ini ya guys ya, benar apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ya guys ya. Kalau lamun siro pinter aja minteri, ojo minteri. Walah, ngaku paling pinter dewek ya guys ya, tapi nyatanya goblok ya guys. Acau ring, acau. Mau dibawa sama kemanapun, itu yang namanya salinan yang dibawa oleh para kadrun, kalau Pak Haji CS ya guys ya, itu tidak bakalan identik guys, orang bakal asli. Pasti jawabannya palsu guys, karena apa? Uang fotokopi. Cek. Nih, kamu punya uang di fotokopi, dianalisis ini uang asli bukan, ya otomatis udah asli kan? Dan dia meminta, saya tuh sudah berkali-kali ketemu dengan Mas Roy di ruang-ruang diskusi ya, ruang debat. Dan di awal-awal dulu masih terlihat ilmiahnya, argumentasinya cukup nalar. Tapi di akhir-akhir ini saya lihat, yang terlihat itu Mas Roy yang sangat tertekan batinnya, sangat stres, yang mungkin dia juga merasa bahwa memang apa yang dilakukan selama ini sudah pada titiknya bahwa dia akan kena sanksi hukum. Kalau menurut saya, karena saya kan juga berapa kali saya berdebat dengan Mas Roy, berdiskusi, masih cukup nalar kalau yang lalu-lalu. Kalau sekarang Apa yang bedanya memang? cuma yang bisa beda? ketawa, dibangun debat kusir, orang bicara dipotong-potong. Itu salah satu indikator stres tuh, Mbak. Tapi soal buktinya tadi, apakah buku yang Ya silakan aja. Apapun yang dimiliki oleh Roy Suryo CS, Rismon CS, silakan digelar pada proses yang benar di proses peradilan nanti. Dan Roy Suryo siap-siap saja naik kursi roda lagi. Oke, Mas Roy. Ya itulah para kadrun ya guys ya, sudah jelas guys, sudah jelas bahwa mereka bakalan masuk ke dalam penjara. Dan saya katakan kepada kalian, siapapun orang yang memusuhi Pak Jokowi itu mempunyai masalah dengan dirinya sendiri. Ya kalau nggak dipecat, ya kalah nyale, ya sakit hati. Ya, dari situlah kita pahamkan guys ya, kenapa sampai saat ini Pak Jokowi terus-menerus diserang. Mungkin jika kalian, ya kita sambingkan guys ya, hindari dulu cinta kepada Pak Jokowi, hindari pula yang benci kepada Pak Jokowi. Secara agak logika ya guys ya, pakai akal logika yang sehat bro. Sekarang nih, untuk ternak abah, anak banteng, dengerin. Kalau misal Pak Jokowi itu benar-benar ada korupsi, ada masalah, ya kalian harus membuktikannya. Ya enggak? Harus ada bukti. Terus, yang kedua, memangnya presiden di Indonesia cuman Pak Jokowi. Ada SBY, ada Megawati. Megawati sudah jelas menjual aset negara Indosat, dan SBY sudah jelas pula ada proyek Hambalang, ya kan? Ada proyek Hambalang yang ada korupsinya, akan tetapi mereka amlang diam. Pak Jokowi guys, apa Pak Jokowi? Itulah, tolong dijawab untuk para kadrun ya, tapi pakai akal yang sehat ya guys ya. Tolong itu, karena apa? Kalau kalian menjawabnya dengan hati yang busuk, hati yang benci, ya tidak akan bisa menjawabnya. Judulnya salah terus Jokowi. Tapi sekali lagi, jawablah dengan akal
dan pikiran yang sehat. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan seperti biasa musik oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Mas Gibran. Dari tanganmu yang sederhana tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Ini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Ini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Bersama rakyat kami melangkah, satu tujuan, satu arah. Dengan semangat yang menyala, Black Kermajenang pencipta lagunya. Langkahmu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri.